Waalaikumsalam Pak. Ya, Bagaimana kabar hari? alhamdulillah sehat Pak. Posisi kemarin katanya sempat sakit, Sedikit sih Pak, cuma mungkin kecapean saja Pak. makanya mungkin harus lebih Siap, lagi ya. siap. Ya, Pak Zur mungkin sudah tahu maksud tujuan kita pertemuan hari ini. Oh iya Pak, setahu saya ini untuk persiapan supervisi. Nah, mungkin kita di tahap berapa pra supervisi? Ya, jadi benar sekali Pak Zur, kita di tahap observasi ya, ini supervisi. Jadi tujuannya memang kita ke situ untuk pernikahan ini. Jadi terkait dengan itu mungkin saya perlu konfirmasi beberapa hal untuk terkait pada supervisi. Jadi Pak Jul kapan untuk pelaksananya rencana dan di kelas berapa? Saya hari ini ada Pak, dan di kelas 12 agribisnis Pak ada. Oh iya iya. Iya. Terus materi yang akan diajarkan rencananya hari ini apa, kemudian tujuan pembelajarannya lebih. Iya. Jadi untuk materinya saya mengambil analisis masalah pada fase generatif tanaman tomat Pak. Tujuan pembelajaran Iya. Sementara tujuannya adalah peserta didik diharapkan mampu mendiagnosis 3 jenis penyakit yang ada pada tomat serta menentukan tindakan pengendalian yang paling berkelanjutan dan efektif. Nah, berarti jadi itu untuk materi dan tujuan pembelajaran. Tentunya mungkin juga saya harus mengetahui metode dan strategi yang nantinya Pak Jul untuk bisa gunakan. Betul Pak, sesuai dengan karakteristik materinya maka untuk mencapai diagnosis dan maka saya akan menggunakan namanya pendekatan case method atau metode kasus. Metode kasus langsung di lahan. Jadi nantinya akan ada praktek Pak. Siswa akan mendapatkan kasus tanaman tomat yang sakit, lalu mereka harus memecahkan kasus tersebut secara ilmiah. Jadi untuk media pembelajaran yang rencananya digunakan apa saja kira-kira Pak Jul? Iya, jadi untuk kasus seperti ini Pak, maka saya harus butuh namanya magneper atau kaca pembesar. Karena kasusnya mengamati penyakit baru, hama-hama itu kan secara kasat mata Pak tidak bisa terlihat, maka saya butuh kaca pembesar. Sudah disiapkan bahannya itu untuk medianya itu, kaca pembesar sudah ada. Sudah Pak, sudah. Sudah dihubungi balik. Sudah. Oke. Mungkin yang berikutnya untuk bisa mengatakan bahwa keberhasilan pembelajaran ini Pak Jul menggunakan asesmen seperti apa? Ya, jadi nanti setelah anak-anak praktik Pak, jadi asesmennya itu adalah laporan rekomendasi tindakan yang dilakukan oleh kelompok. Karena nanti ini akan berkelompok anak-anak Pak, sehingga ada laporan pengamatannya pada kasus penyakit yang atau hama yang ada di tomat. Ya. Oke, terakhir bagian ini ya Pak Jul ya, tentunya untuk proses pembelajarannya ini nanti fokusnya yang akan menjadi fokusnya ini fokus untuk observasi yang akan saya amati dari Pak Jul itu berkenan dengan apa itu? Yang paling besar fokusnya adalah kayak bagaimana ini anak-anak mampu melakukan fokus observasi tentang kualitas justifikasi ilmiah dari setiap kelompok Pak. Artinya mereka bisa menggabungkan antara teori dengan kondisi lahan yang nyata. Oke Pak Jul, terima kasih untuk poin observasi awal sebagai isian di instrumennya saya sudah bikin ini. Nanti berarti kita bisa langsung ke kelas ini ya? Boleh Pak, boleh. Oke. Saya juga sudah siapkan semua pendukung untuk kegiatan pembelajaran hari ini Pak. Oke Pak Jul, terima kasih. Kalau begitu nanti kita ketemu di kelas.
Oke Pak Jul, ya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Iya Pak, alhamdulillah sudah selesai melaksanakan seperti itu. Bagaimana tadi saya Pak? Menurut Bapak bagaimana saya mengajar tadi? Apakah siswa sudah menunjukkan pemahaman yang mendalam dalam mendiagnosis masalah tomat di lahan Pak? Menurut saya sudah bagus, tapi kira-kira kalau menurut Pak Jul sendiri bagaimana? Kalau saya Pak mengukur diri saya atau merefleksi diri saya sebenarnya sudah merasa bangga Pak dengan anak-anak berani kotor, antusias mengikuti pembelajaran. Tapi saya merasa ada beberapa kelompok yang langsung menyimpulkan tanpa benar-benar memeriksa bagian bawah daun atau akar. Mereka terlalu cepat lompat ke solusi. Jadi kayak tidak terlalu lengkap pada fase diagnosisnya. Ya. Terus kalau melihat dari tadi ya, Pak Jul artinya sudah berupaya untuk memberikan pembelajaran. Saya juga melihat betul hal yang sudah relevan ya. Pak Jul sudah memberikan kasus secara relevan. Feedbacknya saya artinya mungkin perlu Pak Jul menunda pemberian worksheetnya mungkin ya, sehingga siswa menyelesaikan observasi fisik secara tuntas. Nah, bisa diperbaiki dulu dengan meminta mereka membuat peta minda gejala dulu terlebih dahulu, baru merujuk ke teori. Begitu kira-kira Pak Jul. Kemudian jadi kembali ke teori itu mungkin Pak Jul ya, bisa di ini ya. Oleh karena itu mari kita mungkin untuk sama-sama di kegiatan praktek berikutnya. Jadi perubahan yang kami harapkan dari Pak Jul itu adalah proses diagnosis atau pemahaman lebih mendalam ini sehingga lebih runut dan lebih teliti. Iya Pak, terima kasih atas masukannya. Saya juga mungkin tadi yang pada saat pembelajaran saya memberikan yang berkesan bagi saya atau mendalam itu mereka menghitung estimasi kerugian panen Pak. Yang kurang optimal dari situ Pak, langkah observasi fisik mereka buru-buru mencari pestisida tanpa menganalisis gejala yang ada pada tanaman tomat tadi Pak. Iya, jadi nanti artinya mungkin paling tidak nanti harus lebih itu ya, untuk perubahan berikut itu seperti sampaikan tadi proses diagnosisnya ya ke siswa. Nah kemudian paling tidak nanti mungkin ya bisa meningkatkan kualitas argumen ilmiah mereka. Mungkin mereka menjelaskan terkesan terburu-buru, sehingga mungkin bagaimana caranya memberikan argumen secara ilmiah di laporan lebih masuk akal supaya tidak terburu-buru lagi. Iya. Ada